Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas hasil pemilu 2024 di mana salah satunya adalah P3 dinyatakan oleh KPU tidak lolos parliamentary threshold sebesar 4% karena hanya mendapatkan suara dari pemilih yang sah sebanyak 3,87% atau sekitar 5,8 juta orang yang memilih P3. Artinya ini turun dari pemilu sebelumnya 2019 yaitu 4,52%, ya, 0,52 lebih dari ambang batas dengan suara sebanyak 6,3 juta. Nah, dan berhasil mendapatkan 19 kursi DPR. Artinya sekarang semua kursinya hangus, ya, walaupun sebenarnya mendapatkan, tetapi karena tidak lebih dari 4%, jadi diserahkan kepada partai yang lain yang ada di bawahnya di masing-masing dapil. Tentu ya ini akan mengecewakan caleg-calegnya ya yang mendapatkan kursi, karena mungkin diprediksi ya bisa mendapatkan kurang lebih 10-12% lah. Ya tentu ini menarik bahwa partai yang berdiri sejak zaman Orde Baru, kira-kira sekitar 1973, hasil penggabungan 4 partai Islam saat itu ya, setelah pemilihan pertama Orde Baru 1971, ya, di mana saat itu kan masih ada 4 partai Islam yang bergabung, ada Partai NU, ya, PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Tarbiyah Indonesia, Perti, dan juga Partai Panmusi ya, Partai Muslimin Indonesia. Ya, tentu partai yang punya sejarah panjang ini banyak faktor ya, mengapa suara yang mengalami penurunan ya. Bisa jadi memang karena ada faktor dukungan kepada capresnya ya, Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang kalah juga gitu ya, sehingga tidak bisa mengerek mereka untuk naik ya, karena tentu target dari partai politik ketika ikut pemilu ya minimal sama kayak sebelumnya, pemilu sebelumnya atau lebih gitu ya. Tapi sekarang malah kurang, dan sekarang P3 lagi mencoba untuk menggugat di MK ya, perselisihan hasil pemilihan umum yang kira-kira ada suara yang kurang lebih, kalau saya baca kira-kira ada 300 ribuan ya. Kalau itu kemudian diamini atau dikabulkan oleh MK, maka bisa masuk ke parlemen. 3,87 kalau tambah 300 ribu dari total ya kira-kira mungkin bisa 4%, 4,01 misalnya ya. Kita harapkan yang terbaik ya, benar, dan tentu kita lihat fakta-faktanya apakah ada atau tidak. Tapi sekali lagi, dengan tidak lolosnya P3 tentu ya apa namanya, ya ini suatu fenomena sejarah juga gitu kan, karena seharusnya mereka mempunyai basis massa yang solid ya, karena basis massa kan tentu umat Islam yang istilahnya turun temurun ya, dari 1973 mungkin 41 tahun ya usianya ya, seperti itu ya. Apalagi sekarang kan P3 ada juga di kementerian ya, ada Pak Sandi gitu ya, sehingga kita harapkan P3 bisa memenangkan sebenarnya gitu ya. Tapi kalau tidak ya sudah, berarti P3 hanya bisa di DPRD-nya saja, seperti itu. Demikian, salam anti korupsi.